Oke, kita ngobrol santai. Dua ngomong duluan. Enggak apa-apa, Pak. Kita ngobrol. Kau ngomong bro. Memang. Iso. Ngobrol santai aja. Iya, santai aja. Iya. Nah, Ini mau nanya-nanya ini. Kan sekarang anak SMA kan udah pada lulus semua. Nah, kita selaku yang kerja di kehutanan, kalau sekarang kan kalau jurusan kehutanan kan bukan jurusan favorit. Menurut abang gimana nih fenomenanya? Apa memang harus kita promosi bahwa jurusan kehutanan itu masih ada peluang kerja atau gimana nih bang? Menurut abang? Ya. Enggak kalau Sebenarnya ada informasi yang mengalami distorsi di sini ya. Kenapa kita nggak antusias melihat perspektif kehutanan? Kenapa mereka itu tertarik? Nggak tertarik gitu. Tapi ini suatu pertanyaan besar buat kita loh. Sementara secara global ya ini menjadi isu yang sangat seksi. Ya, seksi artinya dari sisi positif ya, sangat seksi. Isu yang global dan mendunia, di mana ya lingkungan kita itu sekarang mengalami degradasi. Ya otomatis untuk memperbaiki terjadinya degradasi ini atau mengurangi, menekan laju degradasi ini, artinya saya, pemerintah, ya, semua stakeholder lah harus menghembuskan ini dan menciptakan suasana bagaimana supaya anak-anak atau anak SMA, demikian juga di dunia kampus merasa tertarik terhadap dunia kehutanan ini. Di satu sisi, ya kehutanan ini kan sangat menarik. Banyak hal yang perlu kita benahi di sini, dari aspek sumber dayanya, kemudian dari aspek pengaruhnya ke isu global, ke global warming, efek rumah kaca dan lain sebagainya. Banyak hal yang menarik di sini. Kemudian pengaruhnya ke tadi iklim, saya katakan ya, iklim itu otomatis berpengaruh ke pertanian, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita isukan ke generasi muda, ya pasti mereka itu juga merasa tertantang. Jadi ada ketidakberimbangan informasi di sini. Ya, coba kita lihat sendiri, ya sepertinya stakeholder, ya orang-orang yang berkompeten dengan keutamaan lingkungan hidup sepertinya sangat minim untuk mempromosikan ini. iya. Sangat minim. Kalau kita lihat sekarang kan Bang, sampai sekarang masih saya lihat bahwa jurusan-jurusan yang orang tua sarankan ke anak-anaknya biasanya kan coba kau ngambil kedokteran, teknik, hukum, ekonomi. Stigmanya kan masih seperti itu. Padahal kan seharusnya saya pikir pada umumnya Indonesia masih belum seperti itu ya. Mereka masih belum menanya anaknya bakatnya ke arah mana, persennya ke arah mana. Menurut apa negara apa itu sebetulnya? Ya sama halnya seperti kita orang tua. Contohnya ya, bagaimana lah kita melihat anak-anak kita seandainya mereka menyeriusi suatu pelajaran, tapi setelah mereka mengecap pendidikan itu tidak laku, mereka tidak bisa menjual apa yang mereka ketahui. Artinya menjual apa yang mereka ketahui itu, mereka hendaknya mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi dalam hal ini ada keraguan di benak orang tua ya. Sebenarnya orang tua itu hanya mengarahkan, namun keinginan itu yang sebenarnya itu ada di pihak si anak dan kita tidak bisa melaksanakan itu. Tapi kalau misalnya anak itu sudah memproyeksikan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dengan ilmu pengetahuan itu,
mereka menganggap pengetahuan yang mereka dapatkan itu tidak layak jual. Ya mana mau mereka tinggal di situ, mana mau mereka itu bergelut di pengetahuan atau di kampus di mana mereka bisa mengecap pendidikan perihal ilmu pengetahuan itu satu. Nah, kemudian tadi Pak Polman bilang ya, kenapa orang itu merasa tertarik dengan PU, dengan kesehatan, dengan apa? Ya karena memang secara realistis lah kita lihat langsung, dilihat oleh mata kita langsung dengan mata telanjang. Nyata-nyata memang PU pekerjaannya nyata, seperti pembuatan proyek jalan dan jembatan itu nyata. Demikian juga orang kesehatan, bagaimana dinamika orang di rumah sakit, kemudian bagaimana kebutuhan masyarakat, bagaimana pentingnya kesehatan itu. Ya dia ke Departemen Kesehatan langsung mengendorsement hal-hal ini. Kalau kesehatan, jadi otomatis tidak ada lagi keraguan dan siswa-siswa juga bisa menyimpulkan bahwa kesehatan realistis. Mereka langsung bisa lihat apa yang dikerjakan oleh departemen tersebut nyata. Sementara kita ke utara di samping satu wilayahnya jauh, ya. Mereka tidak bisa langsung melihat apa yang ada di kehutanan itu. Namun sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplor di kehutanan. Eksplor artinya bukan hanya hasil dari sisi ekonominya ya, baik itu dari sisi ekonomi atau dari sisi ekologi. Banyak yang bisa dieksplor dan memiliki nilai jual. Nah, endorsement ini yang kurang bagi anak-anak atau siswa. Satu lagi nih Bang, apa saran Abang ke anak-anak muda? Kan ini masa pandemi ini Bang, otomatis kan. Aku pikir yang anak-anak pandemi, yang anak-anak baru lulusan kehutanan, yang baru lulus, maksudku apakah mereka harus tetap dengan ideologi mereka dengan bahwa aku harus kerja di kehutanan atau gimana Bang? Sementara sebetulnya apa saya mau bilang, potensi-potensi kehutanan sebenarnya kan banyak perlu digali. Banyak sekali. Lingkungan, ekowisata, HHBK, gitu kan, dan yang lainnya. Jadi menurut Abang, harapan Abang untuk yang anak-anak yang baru lulus ini gimana ya? Yang lulusan kehutanan terutama. Ya menurut saya ya, menurut kita bersama lah, menurut kita bersama. Artinya kita juga harus mempromosikan ke anak-anak, ya. Bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi di ekosistem hutan itu, ya. Kita maunya menceritakan, menyampaikan kepada mereka hal-hal yang sebenarnya. Nggak usah sweet data lah. Ya, mereka juga ingin secara pasti apa yang mereka akan geluti. Nah, jadi model pendekatan yang bagaimana itu kita pikirkan bersama. Kita harus membuat satu model pendekatan ke siswa-siswa supaya mereka itu merasa tertarik kepada kita, ya. Dan mereka harus tahu bagaimana sebenarnya keterikatan antara manusia itu dengan hutan, ya. Kemudian keterikatan manusia itu dengan lingkungan hidup. Nah, di sini kita harus menjelaskan apa itu hutan, apa itu lingkungan. Mereka harus mengerti itu. Dan nilai-nilai apa yang bisa menggaransi masa depan mereka dari aspek kehutanan dan lingkungan hidup itu. Jadi tidak bisa terlepas. Walaupun kita murni bercerita tentang kehutanan dari sisi ekologinya, kita tidak bisa hanya menceritakan sistem ekologinya ke siswa tersebut. Tapi dari aspek ekonominya, apakah itu bisa menjanjikan ke masa depan mereka? Kita harus menyampaikan itu sama mereka. Banyak hal-hal yang menjanjikan, banyak hal-hal ya dari sistem ekologi itu juga bisa disuit sehingga memiliki nilai jual. Dari nilai jual ini artinya hutan itu juga memiliki nilai ekonomi yang bisa menggaransi masa depan mereka. Itu. Jangan murni hanya ekologinya saja. Memang penting ya hal equal ekologi itu harus kita ceritakan. Ya. Secara filosofis
Sistem ekologi itu harus kita ceritakan sama mereka. Ekologi hutan begini, begini, begini. Tapi kalau tidak memiliki nilai ekonomi, apa orang tertarik? Enggak tertarik. Karena hidup ini endingnya adalah ditentukan oleh ekonomi. Kita harus takluk ke hukum ekonomi. Walaupun kita harus melestarikan sistem ekologinya. Jadi keseimbangan antara ekologi dan ekonomi itu harus kita jelaskan ke anak-anak atau ke siswa-siswa anak SMA. Jadi dari situ nanti terbuka pikiran mereka. Oh ternyata begini, ternyata begini. Jadi selama ini mereka bandingkan. Oh ini Departemen PUPR hebat banget ya, membangun ini. Nah, Departemen Kesehatan, Pendidikan begini. Coba kita lihat Departemen Kesehatan, jurusan-jurusan yang berhubungan dengan kesehatan, dengan sipil, kemudian dengan ekonomi itu membludak siswanya. Coba kita lihat di jurusan-jurusan prodi, program studi kehutanan sangat minim. Jadi dari situ kita lihat, bisa kita jadikan sebagai indikator ketertarikan siswa SMA untuk mengambil jurusan kehutanan itu sangat minim. Ya, karena mereka mengasumsikan bahwa kehutanan itu tidak menjanjikan dari sisi ekonomi. Padahal kalau kita lihat sendiri, ya di hutan itu banyak yang bisa dieksplor. Atau barangkali anak SMA itu sudah melihat ya, sudah menyaksikan minimnya keseriusan dari stakeholder untuk menangani hutan ini, sehingga memunculkan keraguan. Teknologi di mana-mana, ya, banjir di mana-mana. Jadi mereka mengasumsikan itu suatu indikator kegagalan dari pengelolaan hutan, sehingga ketertarikan mereka itu minim untuk itu. Wah, main-main orang kehutanan ini, nggak enak di situ, nggak ada sesuatu. Buktinya di mana-mana terjadi illegal, di mana-mana terjadi bencana, no problem, no problem. Nggak tahu adanya. Sehingga tidak tertarik mereka. Tapi kalau kita buat dari sekarang kehutanan, ya, kita buat juga bagus, ya, baik. Barangkali mereka juga pasti tertarik. Ya saya sendiri juga dulu kan, kenapa saya itu mengambil jurusan kehutanan? Ya karena saya tidak dari aspek ekonominya. Wah ini menjanjikan. Kedapatan tahun 60-an sampai tahun 90-an, di situ masih terjadi eksploitasi hutan. Kemudian di samping, ya misalnya sebagai yang suka berkelana di hutannya, menyaksikan sumber daya alam hayati, satwa liar, itu yang memicu saya untuk mengambil jurusan kehutanan. Jadi sekarang ini sebenarnya itu minim. Ya Bu, duluan Bu. Sangat minim. Mereka amati ya. Sangat kurang perhatian stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan di kehutanan itu. Ini sebenarnya kan Bang masih banyak sih yang mau kita bahas, tapi nantilah di waktu ngopi yang lain lah, misalnya perhutanan sosial. Nah itu sangat menarik satu itu perhutanan sosial itu, dan itulah ya siasat lah kita katakan strategi kehutanan untuk menstimulasi meningkatnya ekonomi kerakyatan. Itu satu model pendekatan dari Kementerian Kehutanan ya untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat. Itu perhutanan sosial. Ya, namanya juga ada sosialnya ya. Jadi tidak murni lagi kehutanan itu hanya merupakan suatu tegakan ya, tegakan yang terdiri dari pepohonan yang dibiarkan begitu saja dengan maksud untuk melestarikan hutan. Tidak. Artinya dengan sentuhan perhutanan sosial, Kementerian Kehutanan menawarkan suatu aspek ekonomi yang bisa menstimulasi meningkatnya perekonomian rakyat. Itu sangat bagus itu perhutanan sosial.
Dan Pak Presiden Jokowi kan sangat tertarik dengan perhutanan sosial, sangat menarik gitu. Tapi segala sesuatunya itu ya butuh keseriusan lah. Jangan hanya kampanye, hanya propaganda. Tapi harus betul-betul menyentuh rakyat itu. Jadi dari situ nanti dengan meningkatnya perekonomian rakyat, otomatis generasi muda juga merasa tertarik ke sektor kehutanan itu. Jadi semua kembali ke ekonominya. Tidak murni hanya pelestarian ekologi. Bisa saja nanti rakyat jadi muak. Melestarikan. Apa yang dilestarikan kalau nggak makan katanya. Jadi sentuhan perhutanan sosial itu sudah sangat baik gitu menurut saya. Karena langsung menyentuh masyarakat. Tapi tinggal bagaimana nanti implementasinya, Bang. Pengimplementasinya ini bro. Pengimplementasinya ini yang ngeri-ngeri sedang. Itu nanti 2 hari lagi lah kita bahas, Bang ya. Oke lah. Makasih ya. Sudah menyaksikan channel saya. Direkam di Bang. Sip.